What's up my friends, back in with me Randy K. Guys across the daily vlog. Aku lagi pump dan bersemangat nih karena habis nge-gym. Tapi vlog ini memang tidak dalam rencanaku karena ini vlog yang dadakan. Ceritanya begini, IG story aku dan IG post aku ada yang rame. Gara-garanya di situ aku ngasih lihat foto aku waktu tahun 2016 sama 2023, yaitu sekarang. Foto dimana rambutku gondrong dan belum di undercut. Kalau kalian ngeh, 2016 itu rambutku udah di undercut gini, tapi masih panjang. Jadi foto yang lagi kalian lihat ini, yang bagian zaman dulunya itu adalah foto 10 tahun yang lalu kira-kira. Dan di foto itu seakan-akan kayak kelihatan muda yang sekarang. Nah, terus pada nanya tipsnya. Dan aku paling nggak bisa nih kalau udah kayak gini nih, dipanggil miking. Rasanya pengen cepet-cepet bikin gitu ya videonya. Rasanya pengen cepet-cepet menjawab request dari Gazelion. Aku masih keringetan, tapi nggak apa-apa, ini kita bikin aja. Aku udah catet 5 poin rutinitas aku sehari-hari yang menurut aku berkontribusi kenapa aku looks younger atau bisa dibilang reverse aging, apapun itulah. Dari semenjak tahun 2014an sampai sekarang malah kelihatannya kayak lebih muda yang sekarang gitu ya. Yang pertama apa? Grooming. Nah, to be fair, di foto yang lama itu memang aku ada kumis dan ada jenggot. Dan rambutku bisa dibilang tidak tertata rapi, belum digayain undercut. Grooming, potong rambut itu terbukti di situ membuat kita menjadi lebih rapi, lebih awet muda gitu ya. Terutama kalau kita nggak punya facial hair di sini gitu ya, lebih kelihatan awet muda. Aduh, aku jadi kayak jadi nyaman. Dan rambut juga digayain yang gaya sekarang tuh yang undercut gini guys. Jadi ini fade dari nol, kayak ada gradasi gitu ya, dari tipis ke tebel. Tips rambut juga aku nggak pakai minyak kemiri gitu-gitu ya. Aku lebih kepada pakai yang herbal aja, makanya rambutku masih oke lah, tebel gitu ya, nggak rontok, nggak terjadi kebotakan gitu ya. Terus postur dalam kita berdiri, dalam kita berjalan itu kalau bisa yang tegak lah. Terus habis itu agak sedikit chin up biar nggak kelihatan double chin gitu ya. Terus belajar juga yang namanya mewing, tulisannya mewing, kalian search aja. Jadi menempatkan lidah di langit-langit mulut sehingga rahangnya lebih terlihat definisi, double chinnya hilang. Bedain sama kalau kayak terus bongkok. Jadi postur dan juga mewing itu bikin lebih berwibawa, kelihatan pede, terutama para laki-laki. Terus poin kedua, fitness itu termasuk gym. Aku saran angkat beban, weightlifting, karena kita akan mempunyai massa otot. Nanti otot naik, terus habis itu lemak jadi turun. Terus kita akan terlihat awet muda karena di saat kita weightlifting, berolahraga itu ada HGH yang naik atau human growth hormone secara natural. Kalau laki-laki itu hormon testosteronnya naik. Itu meningkatkan performa kehidupan sehari-hari ya. Mood lebih bagus, terus habis itu mental clarity, lebih tenang, lebih kalem. Terus habis itu kalau misalkan if you know what I mean, testosteron tuh naikin performa yang itu tuh laki-laki kan gitu. Ya. Selanjutnya adalah kardio. Kardio itu aku saran setelah weightlifting. Di hari yang sama boleh, di hari yang berbeda boleh. Aku lebih suka kardio main basket atau volley atau futsal, karena sekalian bersosialisasi sama teman-teman, terus seru juga, terus lebih terpacu adrenalinnya karena aku selalu pengen menang gitu ya. Walaupun jarang menangnya gitu. Itu membuat kita lebih termotivasi karena kita ada sosialisasi bersama teman-teman juga di saat kita kardio di hari yang berbeda. Apalagi kalau itu bermain sports gitu ya. Itu bikin juga jadi mood lebih bagus, ada hobi lah. Tapi kalau misalkan kardio sebelum weightlifting aku kurang saran karena nanti weightliftnya kalian jadi tidak maksimal karena tenaganya sudah terpakai untuk kardio tersebut atau lari di treadmill gitu ya. Jadi kardio setelah weightlifting atau di hari yang berbeda. Next, diet nih semakin poinnya bertambah nih semakin susah karena diet itu berhubungan sama nafsu makan. Di saat kita bisa mengontrol our hunger, jadi kita nggak dikontrol sama rasa lapar kita yang mengontrol tubuh kita. Lu makan jam segini gitu ya. Kita akan mempunyai pengendalian diri juga. Makanan yang kita makan juga akhirnya kita bisa atur yang lebih sehat, pastinya whole food, protein hewani ataupun kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, dan semuanya kalau bisa yang fresh produce, yang tidak dalam kemasan, yang tidak mengandung pengawet dan kimia yang berbahaya untuk tubuh. Aku lebih prefer kalau daging ya kita makan dari daging sapi yang fresh, yang kita beli di pasar atau kita beli di supermarket, salad, terus buah-buahan ditutup dengan buah-buahan atau dimulai dengan breakfast buah-buahan juga boleh. Terus teh herbal. Jadi kalau di Jepang itu kan kita makan sashimi, sushi itu kan ikan tuh juga protein yang bagus, terus dibarengi dengan minum ocha. Ocha tuh herbal tea, sangat bagus juga, meningkatkan imun sistem, detoxification, dan juga anti-aging. Ya itu rutinitas aku tuh, aku suka minum teh herbal. Terus apa lagi? Jus. Raw living food, raw juice. Proses memasak dan memanaskan sayur. Kalian pernah dengar nggak ibu-ibu atau nenek kalian kalau masak sayur jangan kelamaan. Kalau layu nanti vitaminnya udah hilang. Nah, itu pasti kalian pernah dengar. Jadi memang proses pemasakan dan panas itu membunuh vitamin dan nutrisi dalam sebuah makanan, terutama sayuran. Alangkah baiknya kita juga makan sayur yang mentah seperti lalapan atau juga di jus dengan slow press juicer atau juicer biasa terus disaring gitu kayak
kayak tomat timun mentah di jus tuh, airnya bagus banget tuh, vitamin yang sangat oke. Dan itu viral waktu itu, aku bikin video ke pasar sama Eyang, dibagikan di Facebook tanpa sepengetahuan aku, tiba-tiba aku lihat wah udah jutaan view gitu, dan banyak yang terbantu. Apalagi intermittent fasting atau puasa setengah hari itu sangat bagus, karena di saat kita berpuasa badan kita mengalami proses yang namanya ketosis. Ketosis itu adalah badan kita menggunakan lemak sebagai energi, jadi kita tuh selalu bersemangat, karena kita kan pasti punya lemak dong, walaupun sedikit di perut pasti ada gitu ya. Kita nggak mungkin lemaknya tuh sampai yang habis, kecuali binaragawan yang ikut kompetisi gitu ya, karena memang dia kan harus yang detail badannya. Tapi kita orang biasa yang di kehidupan sehari-hari tuh pasti punya lemak, walaupun persentasenya bisa rendah atau bisa banyak gitu ya. Kalau aku sekarang nih kayak aku nih standar gitu ya, lebih ke banyak gitu ya. Tapi intinya di saat kita ketosis, kita membakar lemak, sehingga walaupun kita nge-gym atau kita berolahraga atau beraktivitas di saat berpuasa dan belum makan, kita full of energy. Terus di saat kita berpuasa intermittent fasting, badan kita mengalami yang namanya autofagi. Nah, autofagi ini guys, kalau kalian pelajari intermittent fasting, autofagi itu adalah, ini keren banget, badan kita secara otomatis memakan sel-sel jahat, sel-sel tua, sel-sel lama, dan menggantinya dengan sel-sel baru, sehingga kita menjadi lebih awet muda secara natural, tanpa obat-obatan dan kimia. Belajarin deh, berpuasa, intermittent fasting, dan juga autofagi. Itu it works, itu semuanya aku jadi lifestyle sehari-hari. Intermittent fasting tuh nggak akan lepas dari hidupku. Next, poin keempat, semakin susah. Sleep atau tidur. Kenapa ini semakin susah? Karena sleep atau tidur itu tidak dalam kuasa kita. Kita kan pingsan aja gitu kan, tiba-tiba bangun udah pagi gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah hal yang kita lakukan sebelum tidurnya. Sebelum tidur berarti kita, satu, nggak boleh makan terlalu banyak, makan mungkin yang ringan-ringan aja, buah, atau misalkan minum yang teh, jangan minum yang bergula gitu, nanti nggak bisa tidur kan, sugar rush gitu kan. Terus juga lampu harus gelap kalau misalkan tidur, biar lebih nyenyak gitu ya. Kalau ada lampu tidur ya boleh juga, tapi aku prefer kalau gelap gulita. Jangan pakai lagu. Kalau tidur pakai lagu tuh biasanya ya kita nggak lelap-lelap banget gitu ya. Jadi kalau bisa silent gitu, ruangannya hening gitu. Durasi tidur berapa? Aku lebih setuju dengan durasi tidur yang nggak terlalu lama tapi juga tidak sebentar, jadi pas gitu, 6 jam 7 jam cukup, sehingga nanti kita bangun itu bertenaga, bersemangat. Dan juga kita pernah kan kalian kalau abis bangun tidur terus masih capek, masih ngantuk, itu karena tidurnya nggak berkualitas guys. Dan juga posisi tidur, sleep on the side atau sleep penyamping, pakai guling, peluk guling di samping, itu sangat bagus karena pernafasan kita jadi lancar. Kalau misalkan kita tidurnya telentang, ada kemungkinan kita kayak gitu ya, terus habis itu kita jadi nafasnya ngorok, atau kita tidurnya tengkurap malah ketutup gini, bahaya gitu kan. Jadi tidur aku rasa setelah aku juga alami dan aku research, posisi ke samping, kiri atau kanan itu lu pakai guling terutama itu lebih bagus gitu. Yang terakhir, poin kelima, stress level, the ultimate, yang paling sulit ini. Aku mengakui ini paling sulit, karena kalau kalian belum tahu rahasianya, stress level pasti tinggi, apalagi di dunia yang sekarang ini, apalagi kita habis pandemi ya kan, itu kan stress level tinggi banget gitu kan. Pertama, deep breathing, nafas dulu. Di saat kita deep breathing, detak jantung kita turun, abis itu kita menjadi lebih fokus, oksigen kita naik, itu sangat membantu. Yang kedua adalah cold shower di pagi hari, di saat kita sebelum beraktivitas kita mandi air dingin, itu nurunin juga detak jantung, heart rate, dan juga stress level kita turun. Terus apa lagi poin di stress level? Meditation and prayer sangat membantu banget di saat kita dihadapi dengan masalah-masalah, kita dihadapi dengan tantangan hidup. Kemana lagi kalau tidak bukan kita kepada Sang Pencipta ya, meditation dan prayer gitu ya, sebelum kepada mungkin teman, curhat sama temen, atau sama orang tua, atau sama siapapun lah, atau menulis novel, atau bikin vlog, atau apapun itu, kita meditation and prayer dulu, berdoa dulu. Apalagi yang terakhir, faith, iman. Ini kenapa aku tulis faith, karena ini aku pengalaman pribadi ya, curhat sedikit ya guys, personal life opinion dan personal pengalaman intinya gitu. Di saat kita menghadapi hidup ini pasti ada tantangan yang dimana kita ini hal yang out of our control. Apa tuh out of our control? Biasanya kita dihadapi dengan musibah atau penyakit atau cuaca yang tidak baik. Itu kan hal yang di luar kendali kita gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus sama hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi fokuslah kepada hal-hal yang kita bisa kontrol. Seperti 4 poin yang di atas tadi, gym, karir, terus habis itu fitness, diet, meal plan, itu kan hal-hal yang kita bisa kontrol ya guys ya. Kita bisa jadwalin, kita bisa atur diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa atur, kita bisa jadwalkan, kita bisa bikin schedule, dan juga kita bisa catat dan lain sebagainya lah. Itu masih dalam kontrol kita. Dan kalau hal yang di luar diri kita yang tidak bisa kontrol tadi, itu serahkan sama yang di atas aja. Kita let go, kita pasrah, kita percaya, kita punya iman, kita punya pegangan bahwa everything is gonna be okay, karena kita punya pencipta yang selalu memelihara kita. Itu makanya aku masukin di situ, stress level kita akan turun kalau kita punya faith. Terakhir, iman, kepercayaan kepada Sang Pencipta.
Mantap, itu dia tadi 5 poin yang aku rasa akan it works, karena ini aku menjalani sendiri dan terbukti dari tahun 2014 itu sampai sekarang aku bisa dibilang terlihat semakin ganteng ya. Bercanda guys ya, tapi ya udah, semoga membantu, semoga menjadi berkat, dan kolom komentar terbuka untuk kalian berdiskusi, dan kalau kalian punya opini kalian tulis di komen, nanti kita ngobrol di sana. Oke, keep smiling on your face and I'll see you guys in the next video. Cheers. Bye.